saya Lopino Peranti akan menjelaskan materi saya tentang ciri-ciri Scipita secara umum. Sebelum saya menjelaskan Scipita secara umum, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari Scipita. Scipita merupakan suatu organisme yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas dibandingkan dengan organisme lain yang ada di bumi. Bakteri atau Scipita umumnya merupakan organisme uniseluler atau bersetunggal, prokariota atau tidak mengandung klorofil, serta berukuran mikroskopik yang sangat kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri Scipita secara umum. Scipita secara umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya hanya terdiri dari satu sel saja. Protoplas belum terdiferensiasi dengan jelas, sehingga inti belum tampak nyata. Demikian pula dengan plastidanya. Tubuh belah dianggap sebagai kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik yang masih rendah. Jadi dari segi evaluasi merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif. Adapun ciri-ciri umum Scipita menurut Bapak Citrosopomo, yaitu 1. Tubuh uniseluler atau bersel satu. Yang kedua, tidak berklorofil, atau meskipun begitu ada beberapa jenis bakteri yang memiliki. Yang ketiga, pigmen seperti klorofil sehingga mampu berfotosintesis dan hidupnya autotrof. Yang keempat, reproduksi dengan cara membelah diri atau membelah omitosis. Yang kelima, yaitu habitat tanpa air, udara, makhluk hidup. Yang keenam, satuan ukuran bakteri adalah mikron. Yang ketujuh, umumnya tidak berklorofil. Yang kedelapan, hidupnya bebas dan sebagai parasit atau patogen. Yang ke-9, bentuknya beraneka ragam. Yang ke-10, memiliki ukuran yang rata-rata 1 sampai 5 mikron. Yang ke-11, tidak mempunyai membran, inti sel atau prokariot. Yang ke-12, kebanyakan uniseluler atau memiliki satu sel. Yang ke-13, bakteri di lingkungan ekstrim dinding sel tidak mengandung peptidoglikan. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novla Belianti, NPM A1D019011 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi Scizopita. Nah, Scizopita memiliki ciri khas yaitu berkembang biak dengan membelah diri. Oleh karena itu dinamakan dengan tumbuhan belah. Selanjutnya, Scizopita sendiri dibagi menjadi dua kelas, yaitu pertama bakteri, yang kedua kelas ganggang. Selanjutnya yaitu reproduksi bakteri. Bakteri mengalami reproduksi secara vegetatif atau aseksual dengan membelah diri, dan selanjutnya yaitu dengan cara generatif atau seksual. Selanjutnya yaitu reproduksi ganggang. Ganggang melakukan reproduksi dengan cara pembelahan, fragmentasi, dan spora. Nah, kalau dengan pembelahan yaitu sel membelah menjadi dua bagian yang saling terpisah sehingga membentuk sel-sel tunggal. Nah, kalau dengan cara fragmentasi yaitu dengan cara memutuskan bagian tubuh tumbuhan yang kemudian membentuk individu baru. Nah, kalau dengan cara spora yaitu ketika keadaan yang kurang menguntungkan, cyanobacteria akan membentuk spora yang merupakan vegetatif. Itu sajalah presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novera Vika Cynthia, NPM A1D019031. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari skizofita. Skizofita ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas bakteri dan kelas ganggang biru, ganggang coklat, atau ganggang hijau. Kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang bakteri atau Skigomicetes. Baiklah, langsung saja. Apa sih bakteri itu? Bakteri berasal dari kata bakterion dari bahasa Yunani yang artinya batang kecil. Nah, dalam klasifikasi, bakteri ini digolongkan di dalam divisos Skigomicetes. Pada umumnya, Eubacteria atau bakteri ini merupakan kelompok makhluk hidup yang bersifat tunggal. Nah, ciri-ciri bakteri pada umumnya menurut Najmi tahun 2009 adalah yang pertama, tubuhnya uniseluler atau bersel satu. Yang kedua, tidak berklorofil, meskipun ada sebagian bakteri yang memiliki pigmen sama seperti klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Yang ketiga, hidupnya bersifat autotrof. Yang keempat, reproduksi dengan cara membelah diri dengan pembelahan amitosis. Dan yang kelima, habitat bakteri hidup di mana-mana atau kosmopolit, baik di tanah, di air, di udara, ataupun bahkan di makhluk hidup lain. Yang kelima, satuan ukuran bakteri adalah mikron 10-3 new. Kita pasti penasaran bagaimana sih bakteri itu bergerak. Jadi bakteri itu pada umumnya bergerak secara pasif, meskipun ada sebagian beberapa jenis bakteri yang mampu bergerak aktif karena dilengkapi dengan bulu cambu atau flagel. Nah, dari ciri-ciri yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa bakteri memiliki kemampuan sebagai organisme dengan perkembangan filogenetik yang rendah dan memiliki satu sel. Setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, kemudian cara bergerak bakteri, kita juga harus tahu bagaimana sih struktur tubuh bakteri itu. Jadi bakteri memiliki dua pembagian struktur, yaitu struktur dasar dan struktur tambahan. Struktur dasar itu sendiri adalah struktur yang dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, seperti dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Ada juga struktur tambahan yang dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, yaitu kapsul, flagellum, pilus atau pili, klorosom, vakuola, dan endospora. Struktur tubuh bakteri yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel bakteri sangat tipis, kemudian tersusun atas peptidoglikan, yakni polisakarida yang berikatan dengan protein. Fungsi dinding sel itu sendiri yaitu yang pertama, untuk memberikan bentuk tertentu pada sel, kemudian untuk melindungi sel, dan berperan juga sebagai untuk membantu proses pembelahan sel. Berdasarkan struktur peptidoglikan bakteri, dapat dibedakan menjadi dua bakteri, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram positif adalah bakteri yang mampu mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga berwarna ungu di bawah mikroskop. Nah, berbeda dengan bakteri yang gram negatif, yaitu merupakan bakteri yang tidak mampu mempertahankan warna kristal violet pada dinding selnya saat pewarnaan gram dilakukan. Struktur tubuh bakteri yang kedua, itu ada membran sel. Apa sih membran sel? Jadi membran sel ini tersusun atas molekul lemak dan protein yang bersifat selektif permeabel. Nah, membran sel ini berfungsi untuk mengatur masuknya zat makanan dan keluarnya sisa metabolisme pada bakteri. Kemudian membran sel ini juga berfungsi dalam pembelahan sel. Struktur sel yang ketiga adalah inti sel. Inti sel ini tersusun atas organel-organel seperti yang pertama, inti. Inti ini bersifat prokarion, terdiri atas benang-benang kromatin, DNA, dan RNA. Yang kedua, terdapat juga mesosom. Mesosom ini terbentuk dari membran sel yang tidak berbentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Yang ketiga, dalam inti sel ini juga terdapat volutid, yaitu zat yang banyak mengandung DNA. Yang ketiga, terdapat juga ribosom, tersusun atas protein dan RNA, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima, terdapat lembar fotosintesis. Khusus bakteri yang bisa berfotosintesis, yaitu sering disebut dengan bakteri ungu, terdapat lipatan ke arah sitoplasma yang berisi lembar fotosintesis. Yang keenam, ada plasmid. Plasmid ini adalah DNA non-kromosom. Plasmid mengandung gen-gen seperti gen kebal antibiotik dan gen patogen. Bakteri juga mempunyai bentuk-bentuk yang beragam. Menurut Vivendi tahun 2017, bentuk-bentuk bakteri itu dibagi menjadi yang pertama, bakteri berbentuk batang yang dikenal dengan basil. Nah, bentuk ini juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu basil, yaitu bakteri yang hanya satu batang tunggal, misalnya pada Salmonella typhi. Kemudian basil yang kedua itu ada diplobasil. Diplobasil ini basilnya bergandeng 2. Yang ketiga ada stertobasil, yaitu bakteri yang berbentuk batang atau basil yang bergandeng memanjang membentuk rantai. Jadi basilnya sudah banyak sehingga berbentuk rantai. Bentuk bakteri yang kedua ada bakteri berbentuk bola atau sering disebut dengan kokus. Nah, kokus ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah monokokus.
Seperti namanya, yaitu mono, berarti dia berbentuk bola tunggal. Misalnya pada Neisseria gonorrhoeae, yaitu penyebab penyakit kencing nanah. Yang kedua, ada Diplococcus. Seperti yang kita ketahui, bila diplo berarti dia berbentuk bergandeng dua. Jadi Diplococcus ini adalah bakteri berbentuk bola yang bergandeng dua. Misalnya pada Diplococcus pneumonia, penyebab radang paru-paru. Ada juga Tetracoccus. Nah, Tetracoccus ini dia sudah bergandeng 4 dan membentuk bujur sangkar. Yang keempat ada Staphylococcus, yaitu jika bolanya bergelombol. Yang kelima ada Streptococcus, yaitu jika bolanya bergandengan membentuk rantai. Bakteri juga ada yang berbentuk spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya pada Spirilium. Kemudian yang keempat ada Vibro. Apa sih Vibro ini? Vibro ini dianggap sebagai bentuk spiral tetapi tidak sempurna, misalnya pada Fibrochorea atau penyebab penyakit kolera. Kemudian yang terakhir ada Spirocesta. Spirocesta ini yaitu bakteri yang berbentuk spiral yang berlentur pada saat bergerak dan tubuhnya dapat memanjang dan mengerut. Jadi dia berbentuk spiral namun dia lentur. Nah, pada umumnya bakteri ini berkembang biak secara vegetatif atau aseksual. Tetapi ada juga bakteri yang berkembang biak secara generatif atau seksual dan rekombinasi DNA. Yang pertama, perkembangbiakan bakteri secara aseksual atau vegetatif. Jadi, caranya adalah dengan pembelahan biner atau pembelahan langsung, tanpa melalui tahapan seperti mitosis. Nah, proses pembelahannya ini diawali dengan mereplikasi DNA menjadi 2 kopi DNA identik dan diikuti pembelahan sitoplasma. Proses pembelahan ini berlangsung cepat setiap 20 menit sekali, contohnya pada bakteri E. coli. Kemudian seksual atau generatif. Caranya adalah dengan konjugasi, yaitu pembelahan secara langsung materi genetik di antara 2 sel bakteri melalui membran jembatan sitoplasma. Nah, tidak dapat ditentukan jenis kelamin kedua bakteri yang berkonjugasi. Kemudian yang ketiga, ada rekombinasi DNA. Nah, rekombinasi DNA ini artinya bergabungnya 2 DNA dari sumber yang berbeda. Perkenalkan, saya Sandy Marta Vera, NPM A1D09009. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan reproduksi ganggang biru atau Cyanobacteria. Cyanobacteria atau Cyanophyta, atau disebut juga alga hijau biru, merupakan alga prokariotik. Nah, organisme tersebut memiliki peran sebagai produsen dan penghasil senyawa nitrogen di perairan. Beberapa Cyanobacteria diketahui dapat memproduksi toksin atau racun. Ciri-ciri Cyanobacteria. Yang pertama, bentuk dan ukuran tubuhnya. Bentuk tubuh Cyanobacteria ada yang multiseluler dan ada pula yang uniseluler. Tubuh Cyanobacteria multiseluler berbentuk filamen atau benang. Contohnya pada Oscillatoria dan Microcoleus. Tubuh Cyanobacteria yang uniseluler ada yang berbentuk bulat soliter dan ada pula yang berkoloni. Yang berbentuk bulat soliter contohnya yaitu Crococcus dan Anakitis, dan yang berbentuk bulat berkoloni contohnya yaitu Merismopedia dan Nostoc. Ukuran tubuh Cyanobacteria berkisar 1 mm sampai dengan 60 mm. Kemudian, struktur sel Cyanobacteria. Struktur sel penyusun tubuh Cyanobacteria mirip dengan sel bakteri gram negatif, dengan ciri utama memiliki dinding sel yang mengandung lapisan peptidoglican tipis. Sel Cyanobacteria terdiri atas lapisan lendir, dinding sel, membran plasma, membran fotosintetik, lisosom, sitoplasma, ribosom, granula penyimpan, vakuola, protein padat, dan nukleoplasma atau DNA. Berikutnya yaitu reproduksi Cyanobacteria. Yang pertama, pembelahan biner. Pembelahan biner dapat terjadi pada Cyanobacteria uniseluler maupun multiseluler yang memiliki bentuk filamen atau benang. Pada Cyanobacteria uniseluler, sel-sel hasil pembelahan ada yang langsung memisah dan ada pula yang tetap bergabung sehingga membentuk koloni, misalnya pada Coleocapsa. Selanjutnya yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah pemutusan sebagian tubuh organisme. Bagian tubuh yang terlepas akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh Cyanobacteria yang mengalami fragmentasi antara lain Oscillatoria sp dan Plectonema boreanum. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembentukan endospora. Pembentukan endospora terjadi bila kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya pada kondisi kekeringan. Bila kondisi lingkungan membaik, maka endospora akan tumbuh menjadi Cyanobacteria baru. Contohnya yaitu pada Nostoc sp.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai ciri-ciri dan reproduksi ganggang biru atau cyanobacteria. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Apriansa, NPM A1D019047 dari kelompok 1, kelas 3A, kelas Cyanophyceae, alga biru. Alga biru atau ganggang belah atau ganggang lendir, Cyanophyceae, Schizophyceae atau Myxophyceae adalah ganggang bersel tunggal atau berbentuk benang dan struktur tubuh yang masih sederhana. Warna biru kehijauan, autotrof, inti dan kromatofora tidak ditemukan. Dinding sel mengandung pektin, hemiselulosa, dan selulosa yang kadang-kadang berupa lendir. Oleh sebab itu, ganggang ini juga dinamakan ganggang lendir. Myxophyceae. Cyanophyceae dibedakan dalam 3 bangsa, yaitu bangsa Crococales berbentuk tunggal atau kelompok tanpa spora. Warna biru kehijauan, suku Crococales termasuk di dalamnya jenis-jenis Crococcus turdidus, Gleocapsa sanguinea. Umumnya alga ini membentuk selaput lendir pada cadas atau tembok yang basah. Setelah pembelahan, sel-sel tetap bergandengan dengan perantara lendir tadi, dan dengan demikian terbentuk kelompok-kelompok atau koloni. Bangsa Chamaecyponales. Alga bersel tunggal atau merupakan koloni berbentuk benang mempunyai spora. Benang-benang itu dapat putus-putus merupakan hormogonium yang dapat merayap dan merupakan koloni terbaru. Spora terbentuk dari isi sel, endospora. Setelah keluar dari sel induknya, spora dapat menjadi tumbuhan baru. Untuk menghadapi kala yang buruk, dapat membentuk sel-sel awetan dengan menambah zat makanan cadangan serta mempertebal dan memperbesar dinding sel. Suku Chamaecyponaceae, contohnya Chamaecypon confervicolus. Bangsa Hormogonales. Sel-selnya merupakan koloni berbentuk benang atau diselubungi suatu membran. Benang-benang itu melekat pada substratnya, tidak bercabang, jarang mempunyai percabangan sejati, lebih sering mempunyai percabangan semu. Benang-benang itu selalu dapat membentuk hormogonium. Suku Oscillatoricea, di dalamnya termasuk marga Oscillatoria, hidup dalam air atau di atas tanah yang basah. Sel-selnya bulat, merupakan benang-benang dan akhirnya membentuk koloni yang berlendir. Pada jarak-jarak tertentu pada benang-benang itu terdapat sel-sel yang dindingnya tebal. Kehilangan zat-zat warna yang berguna untuk asimilasi, hingga kelihatan kekuning-kuningan dan dinamakan heterosista. Heterosista ini dalam keadaan khusus dapat tumbuh menjadi benang baru, tetapi fungsinya belum dikenal dan biasanya lekas mati. Baik, itulah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Treska Mega Selvia, NPM A1D019029 dari kelas 3A. Di sini, saya selaku kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang peranan Zoospita. Yang pertama yaitu ada peranan bakteri. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan bagi manusia. Bakteri yang menguntungkan terjadi pada yang pertama, dapat menyebabkan pembusukan atau penguraian sisa-sisa makhluk hidup, contohnya Escherichia coli. Yang kedua, bakteri dimanfaatkan pada pembuatan makanan dan minuman hasil fermentasi. Contohnya Acetobacter pada pembuatan asam cuka, Lactobacillus bulgaricus pada pembuatan yogurt, Acetobacter sillinum pada proses pembuatan nata de coco, dan Lactobacillus casei pada pembuatan keju yogurt. Yang ketiga, berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri pengikat nitrogen, yaitu Rhizobium leguminosarum yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan dan Azotobacter chlorococcum. Yang keempat, penyubur tanah, contohnya Nitrosococcus dan Nitrosomonas, yang berperan dalam proses nitrifikasi menghasilkan ion nitrat yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan yang kelima, penghasil antibiotik, contohnya adalah Bacillus polymixa. Yang keenam, pembuatan zat kimia, misalnya aseton dan butanol oleh Clostridium acetobutylicum.
Yang ketujuh, berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan, sehingga menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas. Contohnya, Methanobacterium. Yang kedelapan, penelitian rekayasa genetika dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, dalam bidang kedokteran, dihasilkan obat-obatan dan produk kimia bermanfaat yang disintesis oleh bakteri, misalnya enzim, vitamin, dan hormon. Yang kesembilan, bakteri dalam yogurt akan menjaga keseimbangan flora normal usus, sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan fungsi pencernaan. Selain itu, yogurt juga memiliki daya antibiotika yang dapat menghindarkan pembusukan dini dalam usus halus. Bakteri juga ada yang merugikan bagi manusia. Yang pertama, misalnya pada pembusukan makanan, contohnya Clostridium botulinum. Yang kedua, penyebab penyakit pada manusia, contohnya pada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyebab penyakit TBC, Vibrio cholerae atau penyebab kolera atau muntaber. Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus, dan Mycobacterium leprae, penyebab penyakit lepra. Yang ketiga, penyebab penyakit Pseudomonas solanacearum, penyebab penyakit pada tanaman tomat, lombok, terung, dan tembakau, serta Agrobacterium tumefaciens atau penyebab tumor pada tumbuhan. Tadi sudah dijelaskan bakteri yang menguntungkan dan yang merugikan bagi kehidupan. Di sini saya akan melanjutkan peranan dari Cyanophyceae. Yang pertama, yaitu spirulina yang mengandung protein yang tinggi sehingga dijadikan sebagai sumber makanan. Yang kedua, Oscillatoria dimanfaatkan sebagai sel protein sel tunggal atau PST. Dan yang ketiga, Anabaena azolae, hidup bersimbiosis dengan Azolla pinnata atau paku air. Paku ini mendapat keuntungan berupa amoniak hasil fiksasi nitrogen oleh Anabaena azolla. Yang keempat, nostoc. Perendaman sawah selama musim hujan mengakibatkan nostoc tumbuh subur dan memfiksasi N2 dari udara, sehingga dapat membantu penyediaan nitrogen yang digunakan untuk pertumbuhan padi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.